Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran sosiologi. Hari ini nanti kita akan melanjutkan materi kita tentang dampak ketimpangan sosial. Sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Noval pimpin doa. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang dampak dari ketimpangan sosial. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari. Tujuan pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dampak terjadinya ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Kemudian mengkritisi dampak terjadinya ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, nanti kalian harus presensi ya, presensi terlebih dahulu. Untuk link presensinya Ibu sudah berikan di Google Classroom. Untuk postingan hari ini ya, kalian nanti wajib mengisi presensi di link yang sudah Ibu tuliskan. Ya, boleh diisi nanti karena sekarang kalian sudah mengikuti secara langsung pembelajarannya. Jadi HP-nya atau laptopnya nanti bisa diisi yang nanti. Kemudian untuk literasi materi hari ini ya, udah Ibu tuliskan di link blog, ada di bagian forum juga, sudah Ibu tuliskan, nanti kalian buka. Kemudian, kalau sudah tidak ada pertanyaan berkaitan presensi dan link literasinya, Ibu lanjutkan mengenai materi tentang dampak ketimpangan sosial. Itu ada positif, ada negatif. Meskipun suatu kondisi yang mungkin tidak kita harapkan sama sekali ya, ketimpangan sosial itu adalah suatu keadaan yang timpang, yang tidak sama, yang tidak kita harapkan, di mana ada jarak antara kelas sosial, tetap menghasilkan suatu dampak positif. Di antaranya, yang pertama adalah mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. Jadi semacam menjadi pemicu, ya, pemicu semangat, motivasi, bagaimana suatu tempat, ya, kondisi ataupun bahkan seseorang ketika dalam posisi yang kita tidak sama atau misalnya kita berada di kelas sosial yang bawah sekalipun, tetap ada semangat bahwa kita harus bisa menjadi lebih baik. Jadi beberapa di antaranya bisa menimbulkan kriminalitas, kemudian melemahnya jiwa wirausaha, ada monopoli, kriminalitas, kemerosotan moral, dan pencemaran lingkungan alam. Itu yang ditimbulkan dengan adanya ketimpangan sosial yang terjadi pada gambar itu bisa menimbulkan dampak apa saja. Oke, Ibu mulai dari Aura dulu. Dari gambar tersebut, di sini terlihat jelas bahwa kemiskinan terjadi sebagian besar berada di kota-kota yang besar, yang berada di pinggiran-pinggiran kota besar, yang dimana kemiskinan tersebut terjadi dari beberapa faktor. Misalnya banyak sekali suatu kelompok atau suatu individu yang dimana mereka tidak mendapatkan wadah atau peluang mereka untuk bisa terus bekerja ataupun memanfaatkan kemampuan mereka pada suatu bidang, sehingga fasilitas tersebut tidak dapat dipenuhi atau tidak ada wadahnya, sehingga
kemiskinan ini dapat terjadi karena adanya penurunan taraf hidup ekonominya. Terus kemiskinan ini juga terjadi karena kemiskinan ini dapat menimbulkan beberapa dampak. Misalnya seperti kriminalitas yang dimana mereka tidak bisa memenuhi kehidupannya dengan layak sehingga banyak nilai-nilai yang bukan nilai, maksudnya dampak-dampak yang menyimpang seperti kriminalitas tadi yang dimana mereka melakukan seperti pencurian karena mereka melakukan seperti itu untuk mengembangkan jiwa wirausaha mereka. Nah, bagus sekali. Jadi kemiskinan bisa menimbulkan adanya kriminalitas di mana seseorang di kondisi yang sangat terpojok, kemudian kepepet dan lain sebagainya, bisa mengarah ke negatif di mana menimbulkan tindakan kriminalitas ya, misalnya mereka mau menjamret, ya, menodong dan lain sebagainya. Karena memang tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Oke, bagus. Silahkan Aura tunjuk. Untuk tema kedua adalah berkaitan dengan ketimpangan teknologi ya. Jadi yang dilihat bukan dari sekolah, ibaratnya pendidikan secara umum ya, tapi dilihat dalam pendidikan itu terdapat perbedaan teknologi yang sudah diterapkan gitu ya. Jadi yang kita lihat teknologi dalam pendidikannya ya. Oke, untuk analisis pertama silahkan Noval disimpulkan pembelajaran pada kali ini kita sudah membahas tentang apa? Dampak dari ketimpangan sosial itu sangat berdampak bagi semua masyarakat. Apalagi ya, Bu? Kira-kira yang udah dilihat dari gambar tadi? Salah satu contohnya? Salah satu contohnya yang di kemiskinan itu benar-benar sangat berdampak bagi lingkungan dan masyarakat yang kurang kan. Seperti apa dampaknya? Di mana masyarakat kota dengan masyarakat di desa tidak seimbang dalam memperoleh pendidikan. Karena di kota lebih memiliki fasilitas yang lengkap, sedangkan di desa, bahkan di desa saja keterbatasan oleh tenaga pengajar atau pendidik. Ya, oke. Kemudian Salsabila, untuk yang dampak negatif berkaitan dengan di bagian tugas yang kedua. Di sana ada soal esai, dilampirkan filenya, ada 3 soal, ya silahkan kalian kerjakan, dikirimkan di Google Classroom. Ibu pasti batas maksimalnya di tanggal 29, ya kalian lihat di sana. Pengerjaannya boleh di buku tulis, kemudian difoto seperti biasa dan dikirimkan desainnya terserah seperti biasa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa segera bertatap muka seperti biasa di sekolah. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.